Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Bahasan yang lalu tentang derajat ibadah, darajatul ibadah. Derajat ibadah menurut Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihi salam, beliau menyebutkan ibadah terbagi 3. Yang pertama ibadatul ahrar, ibadah orang-orang merdeka. Yang kedua ibadatul tujar, ibadah para pedagang. Ibadatul abid, yang ketiga, ibadah para hamba sahaya. Nah, makna ibadah menurut para ahli lughah dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit, al-khudu' lil ilah ala wajhi ta'zim, ketundukan kepada Tuhan yang disembah dengan cara mengagungkan. Itu namanya ibadah. Tunduk kepada yang disembah dengan cara mengagungkan. Dalam kamus lainnya, ibadah artinya adalah ma yu'addihi al-mukallaf taqarruban lillahi ta'ala, kasolati waz zakati wasawmi wal umrati wal haji. Ibadah adalah orang mukallaf. Mukallaf itu Islam, berakal, balik, telah sampai dakwah kepadanya, dan selamat indera mata dan telinga. Dari sejak lahir sehat matanya, sehat telinganya. Kalau dari lahir, mohon maaf, matanya buta, telinganya juga tuli, maka tidak kena beban hukum. Sebab dari mana dia belajar? Tapi kalau hanya salah satu, tetap wajib belajar tentang hukum Islam. Yaitu misalnya lahir matanya buta dari sejak lahir, maka nanti kalau usia balik tetap sebelumnya itu harus belajar, karena masih memungkinkan untuk mengetahui ilmu tersebut dengan cara mendengar. Atau sebaliknya, lahir tuli tapi matanya sehat, bisa melihat, masih kena beban hukum juga, karena masih memungkinkan dia belajar dengan melihat. Akan tetapi kalau dari lahir, naudzubillah min dzalik, telinga tuli, mata buta, bagaimana cara belajar? Gak bisa. Agama tidak mewajibkan, tapi dia termasuk orang yang selamat kalau meninggal masuk surga. Jadi kalau dipikir-pikir, ada orang tidak Islam tapi masuk surga, ada. Yang pertama tadi dari lahir
mata buta, telinga tuli. Dia gak kenal Islam, tapi meninggal masuk surga. Itu rahmatnya Allah. Karena Allah tidak mungkin memberikan hukum di luar kemampuan manusia. Sama halnya orang di tengah hutan sana, di Halmahera misalnya. Apa suku namanya? Suku Tagutil ya. Untuk komunikasi saja bahasa Indonesia itu sulit. Tinggal di tengah hutan misalnya, jauh dari peradaban, gak ada dai yang pernah sampaikan tentang Islam. Internet juga gak masuk di situ. Ya, sampai meninggal dia dianggap sebagai ahlul fatrah. Dalam akidah kita, meninggal masuk surga. Beda kalau dakwah sudah sampai. Dakwah Islam sudah sampai, kemudian dia sudah mendapatkan pengetahuan itu lalu mengingkari. Nah, ini ceritanya berbeda. Ini komunikasi saja susah. Tinggal saja di pedalaman hutan. Itu contoh. Nah, itulah istilahnya namanya mukallaf. Mukallaf adalah seseorang yang sudah kena beban hukum syariat. Namanya kan mukallaf. Nah, ibadah artinya adalah ma yu'addihil mukallaf taqarruban lillahi ta'ala. Yaitu orang mukallaf melaksanakan satu amal perbuatan yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang disebut ibadah. Berarti ibadah itu luas. Sedekah ibadah, karena dengan sedekah mendekatkan diri kita kepada Allah. Zakat, sholat, umroh, ibadah haji, akhlak yang mulia, dan seterusnya. Semua disebut dengan ibadah. Ulama membagi ibadah menjadi 3 derajat. Tadi Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain mengatakan ibadah pertama ibadah orang merdeka. Dia beribadah bukan mencari surga atau takut neraka, tapi ibadahnya karena dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah pedagang. Ibadahnya hanya tujuannya ingin masuk surga. Disebut ibadah para pedagang. Yang ketiga, ibadah hamba sahaya. Ia beribadah karena takut masuk neraka. Itu ibadah hamba sahaya. Ketiga-tiga ibadah ini masih dalam ruang lingkup ibadah yang diterima oleh Allah. Masih dikatakan ibadah yang ikhlas. Nah, ibadah yang kita kerjakan butuh kepada ilmu. Al-ibadah tahtaj ila al-ilm. Ilmu apa yang kita butuhkan berkaitan dengan ibadah? Ilmu fikih dan ilmu tasawuf akhlak. Ilmu fikih. Ilmu fikih pun tidak semua diwajibkan bagi seorang mukallaf. Ada fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakaha, pernikahan, fikih jinayah. Cukup fikih ibadah wajib bagi setiap muslim untuk belajar. Fikih muamalah kalau hendak ingin melakukan muamalah tersebut. Fikih nikah ketika hendak mau nikah. Fikih tentang hukum pidana perdata wajib bagi hakim. Orang awam gak wajib. Tapi kalau mau belajar boleh. Tapi ketika menjadi hakim, fikih jinayah hukumnya wajib dalam hukum Islam. Nah, fikih, para ulama katakan kita bermazhab Syafi'i. Di antara 4 mazhab yang paling banyak ulama-ulama fikihnya itu adalah mazhab Syafi'i. Paling banyak di Yaman, di Mesir, di Irak, di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, zaman dulu di Singapura, di wilayah India yang namanya Kerala, hampir 100% mazhab Syafi'i, selebihnya mazhab Hanafi. Jadi mazhab terbesar setelah mazhab Hanafi atau bisa berimbang dengan mazhab Hanafi.
Ulama-ulama yang ada di Suriah juga kebanyakan mazhab Syafi'i, seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani di Mesir, dan ulama-ulama asal Zabid Yaman dan Hadramaut kebanyakan juga mazhab Syafi'i. Bahkan Imam Ja'di menulis kitab Tabaqat Fuqaha Asy-Syafi'iyah, ya, Tabaqat Fuqaha il-Yaman nama kitabnya. Tabaqat Fuqaha il-Yaman. Kitab membahas ahli-ahli fikih asal Yaman. Itu sangat banyak. Sangat banyak. Nah, uniknya ulama-ulama ahli fikih Yaman, jika mengarang kitab fikih itu tidak butuh banyak penjelasan sehingga berjilid-jilid. Biasanya paling banyak 2 jilid, 1 jilid. Itu fikih. Fikih yang ditulis oleh ulama-ulama Yaman. Berbeda dengan ulama-ulama lainnya di Suriah misalnya. Itu bisa 30 jilid, 40 jilid membahas tentang fikih. Ada 19 jilid Al-Hawi lil Mawardi. Al-Majmu' itu hampir berapa? Hampir 30-an jilid. Nah, uniknya ulama Yaman ngarang hanya 1 jilid kitab fikih. Kalau perhatikan 1 jilid, paling banyak itu 2 sampai 3 deh. Rata-rata itu, baik ulama yang ada di Zabid maupun yang ada di Hadramaut. Itu. Dan ulama fikih sangat banyak dalam mazhab Syafi'i berasal dari kota Zabid dan juga Hadramaut. Itu gak bisa dipungkiri. Nah, Nabi sudah menyatakan Al-Fiqhul Yaman. Fikih itu adalah Yaman. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bahkan Imam Muslim buat bab Rujhanu Ahlil Yaman, keunggulan orang Yaman. Itu Imam Muslim buat bab khusus. Tidak pernah Nabi secara lugas menyatakan bahwa ilmu fikih di negara mana, gak pernah disebut. Yang Nabi sebut secara lugas itu Al-Fiqhul Yaman. Subhanallah, waktu berjalan, kalau kita sensus, kebanyakan ahli fikih itu, khususnya mazhab Syafi'i, berasal dari Yaman. Kebanyakan. Nah, kenapa kitab mereka tidak butuh berjilid-jilid? Itu Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali yang lahir tahun 736, wafat 795 Hijriah, menulis satu kitab berjudul Bayan Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Beliau mengatakan, kenapa para ulama-ulama asal Yaman, ahli fikih asal Yaman ketika menulis kitab tidak butuh berjilid-jilid? Karena mereka secara karakter memang adalah ulama-ulama yang tidak banyak bicara. Ulamanya yang tawadhu. Kalau bicara seperlunya saja, yang penting-penting saja, yang ringkas-ringkas saja. Jadi secara karakter memang ulama Yaman begitu. Akhirnya terbawa juga di saat menulis kitab. Sehingga yang mereka tulis yang paling ringkas dan paling dibutuhkan oleh umat, itulah yang ditulis. Masalah-masalah khilaf yang terlalu panjang lebar, mereka tidak menulis, tidak mencantumkan dalam kitabnya. Nah, dari situlah kitab itu menjadi tipis, tidak butuh berjilid-jilid, yang ditulis oleh ulama Yaman. Alasan kedua, para fuqaha Yaman meringkas kitab-kitab yang sudah ada, dengan tujuan adalah untuk kitab ini memberikan manfaat bukan hanya kepada ulama, tapi terlebih khusus kepada para orang awam dari kaum muslimin. Maka mereka menulis seperlunya, tidak terlalu diuraikan panjang lebar. Nah, ini keterangan dari Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan hebatnya ulama Yaman, pada abad 9 Hijriah ada satu tokoh imam besar mazhab Syafi'i yang diakui oleh seluruh ulama bermazhab Syafi'i dari sisi keilmuannya, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, lahir tahun 909
Hijriah, wafat 974 Hijriah. Beliau asli Mesir, mukim di Mesir, tapi nanti pindah ke kota Makkah. Sampai di Makkah sampai beliau meninggal dunia di sana, dimakamkan di Ma'lah. Terkenal Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ternyata beliau punya hubungan yang kuat dengan ahli fikih Yaman. Ada dua ulama yang ahli fikih di Yaman, yang satu di Zabid, yang satunya di wilayah Hadramaut. Yang di Zabid namanya Al-Imam Ibnu Muqri' Az-Zabidi, kelahiran tahun 754 Hijriah, wafat 837 Hijriah. Al-Imam Ibn Hajar mengatakan, ma ra'aitu ahadan azka minhu, au qal ma ra'aitu aliman a'lam mina Ibn Muqri' fil Yaman, atau kama qal. Ibn Hajar mengatakan, saya belum pernah melihat ada ulama secerdas Ibnu Muqri' Az-Zabidi. Bahkan beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Muqri' Az-Zabidi adalah ulama yang paling alim senegara Yaman di zamannya. Beliau ngarang satu kitab, Unwanu Syarafil Wafi, nama kitabnya. Jadi kitab itu mengumpulkan beberapa ilmu, ada ilmu sejarah, ada ilmu nahu, ada ilmu fikih, ada ilmu qawafi dalam satu kitab. Jadi kalau dibaca dari kanan ke kiri, nanti di situ ilmu nahu misalnya ya. Dari atas ke bawah itu ilmu fikih. Baca kebalik ilmu qawafi dalam lembaran yang sama. Itu ditulis oleh Al-Imam Ibnu Muqri' Az-Zabidi. Nah, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami mensyarahi kitab Ibnu Muqri' yang terkenal namanya Al-Irsyad, berjudul Al-Imdad bi Syarhil Irsyad. Ibnu Muqri' juga menyarahi kitabnya berjudul Ikhlasun Nawi bi Syarhil Irsyad Al-Ghawi. Jadi ulama terkenal Ibn Hajar mensyarahi kitab ulama Yaman, Az-Zabidi, Ibnu Muqri'. Kitab kedua, kitab karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal, lahir 850 Hijriah, meninggal 918 Hijriah. Kitab berjudul Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Itu disyarahi oleh Ibnu Hajar Al-Haytami berjudul Al-Manhajul Qawim atau Masailut Ta'lim. Ada dua judulnya. Jadi ulama sehebat sekaliber Ibn Hajar itu mengakui kedalaman ilmu ulama-ulama Yaman, sampai-sampai beliau sendiri yang mensyarahi. Harusnya kan kebalik, yang terkenal Ibnu Hajar. Harusnya kitab Ibnu Hajar itulah yang disarahi. Gitu. Apalagi beberapa ulama hidup di zaman yang sama dengan zaman Ibn Hajar. Tapi Ibn Hajar justru mensyarahi kitab-kitab ulama-ulama Yaman dan menjadi kitab rujukan. Al-Imdad yang pertama, dan yang kedua Al-Manhajul Qawim. Nah, itu sedikit tentang masalah fikih. Dan kita di Indonesia terpengaruh dengan fikih ini. Kita di Indonesia terpengaruh dengan fikihnya Ibn Hajar Al-Haytami dan Imam Romli. Juga terpengaruh dengan fikihnya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalau Imam Syafi'i jauh 1000 tahun lebih. Mereka abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9. Imam Syafi'i 150, lahir wafat 204 Hijriah. Jadi ketika kita mengikuti mazhab Syafi'i, bukan kita mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i sendirian, bukan. Tapi dari ratusan ribu ulama-ulama setelah Imam Syafi'i itulah yang kita ikuti bersama mereka. Karena ada orang awam bicaranya begini, kalau kami ikut Al-Quran Sunnah, kalau yang mazhab ikut para imam. Bayangkan itu kalimat keluar dari orang yang mungkin gak paham tentang bagaimana uslub keilmuan, usul fikih, kaidah fikih dan fikih.
keluar dari orang awam di zaman kita mengatakan kalau kami ini ikut hukum Al-Quran dan Sunnah. Kalau yang ikut madhab mengikuti para imam, seakan-akan mengikuti para imam itu tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Padahal ini kasus pernah terjadi. Nah, ini kita harus waspada pemikiran semacam ini. Akhirnya apa? Meremehkan orang besar dan membesarkan orang yang kecil. Orang yang besar seperti Imam Nawawi, Ibn Hajar, Imam Rafi, Ibnu Qaffal, Imam Syashi, Isnawi, banyak tuh ulama mazhab Syafi'i. Dibandingkan dengan ustadznya di zaman sekarang. Ustadznya di zaman sekarang lebih besar daripada imam-imam itu sebenarnya. Jadi akhirnya apa? Mengecilkan orang besar dan membesarkan orang yang kecil. Nah, ustadznya dengan level para imam-imam semua itu gak bisa dibandingkan. Jauh. Ma bainas sama wal ard. Saya ambil contoh deh. Satu ulama itu bernama Al-Imam Muhammad Az-Zabidi. Begitu juga Imam Romli, Syamsuddin Ar-Romli. Mereka kalau nulis kitab nggak pakai lihat di laptop, nggak pakai bukunya orang kemudian dicatat. Mereka katakan di mukaddimah kitab tersebut, katabtu hadzal kitab bi dhihni. Ini kitab saya tulis lewat hafalan saya. Nggak ada yang nyontek-nyontek. Nah, bagaimana mungkin kita harus menyamakan orang yang zaman sekarang yang ketika menulis buku juga copy paste, lihat di laptop, ngambil bukunya ulama terdahulu lagi, terus mengklaim bahwa dia lebih hebat dari ulama dulu, yang mereka menulisnya tanpa lihat laptop, tanpa copy paste, tanpa ngutip kitab ulama lainnya, dan ditulis lewat hafalan. Hebatnya apa? Ketika dikoreksi gak ada yang keliru. Kalau keliru biasanya percetakan kitabnya, bukan ulamanya. Itu sudah diteliti. Karena mereka sangat hati-hati ketika berbicara hukum Allah. Makanya di mukaddimah semuanya begitu. Imam Zabidi juga yang menulis kitab Ifadah Sadatil Umat Bitakrir Ma'ani Nazmi Zubat, itu mengatakan, ini kitab saya jelaskan lewat hafalan saya di hadapan murid-murid saya. Jadi murid-muridnya nulis, beliau diktekan. Jadi satu kitab itu hampir 600 sampai 700 lembar. Semuanya lewat hafalan. Nah, ini adalah satu pernyataan yang mendiskreditkan ulama-ulama terdahulu. Mengatakan kalau ikut mazhab, ikut para imam, seakan-akan tidak ikut Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan di zaman sekarang ikut ustadznya, dia katakan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Padahal dia juga ikut ustadznya, bukan Al-Quran dan Sunnah. Dan ustadznya juga masih ikut ulama dulu. Buktinya kalau hadis rawahul Bukhari, rawahul Muslim, itu kan masih riwayatnya Imam Bukhari. Harusnya riwayat ustadznya dong. Nggak bisa lepas dengan para ulama. Makanya kasus ini pernah terjadi di Aljazair, apa di Maghrib, Maroko. Saya lupa antara dua, Aljazair atau Maroko. Yang mereka menganut mazhab Maliki. Ada seorang wanita awam masuk ke pengadilan. Kemudian hakim ini memiliki pemahaman tadi anti mazhab. Ketika sidang dimulai, hakim bertanya kepada wanita tersebut, mungkin sebagai saksi atau terdakwa, wallahu a'lam. Kata hakim, wahai ibu, ini hukum mau menggunakan hukum apa? Al-Quran dan Sunnah atau mazhab Maliki? Seakan-akan dibenturkan di mazhab Maliki ini tidak Al-Quran dan Sunnah. Di tempat tersebut mayoritas mazhab Maliki.
di Maroko dan di Aljazair ya, kebanyakan Maliki. Maka ini wanita menjawab dengan spontan. Kata wanita tersebut, pakai hukum Al-Quran dan Sunnah, tapi berdasarkan pemahaman Imam Malik dan ulama-ulama mazhab Maliki. Jangan pakai pemahaman ente. Jadi orang yang mengatakan Al-Quran dan Sunnah ternyata memahami pakai pikiran dia. Ulama-ulama terdahulu juga memahami hukum menggunakan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka yang memang sudah layak memahami ilmu, yang sudah memenuhi syarat. Kok kita ikut orang yang belum jelas syaratnya? Dan kita tinggalkan ulama-ulama terdahulu yang sudah teruji keilmuannya, ibadahnya, keikhlasannya, dan manfaatnya sampai saat ini. Ini bahasa Arab namanya kalamun fadhi, ucapan yang omong kosong. Kalamun fadhi. Jadi harus kita bermadhab. Nah, ibadah yang tertinggi tadi saya katakan ibadatul ahrar, ibadah orang merdeka, itu ibadah yang paling tertinggi. Dia beribadah tujuannya karena cinta, tidak mencari iming-iming hadiah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Rabi'ah Adawiyah, Ilahi in kuntu abadtuka khawfan nari fa ahrikni bin nari aw rakbatan fil jannati faharrimha alayya wa in kuntu abadtuka min ajlika fala tuharrimni min musyahadati wajhik. Wahai Allah, jika aku ibadah padamu karena takut api neraka, bakarlah aku dengan api neraka. Atau aku ibadah kepadamu karena mencari surga, maka haramkanlah surga itu untukku. Tapi kalau aku ibadah kepadamu karena cinta, maka jangan haramkan mata ini memandangmu. Nah, ini ibadatul ahrar. Sama seperti doanya Abu Nawas. Abu Nawas punya doa, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala agwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Wahai Allah, saya tidak pantas berada di surga Firdaus, tapi saya juga tidak kuat menahan panasnya api neraka Jahannam atau api neraka Jahim. Maka anugerahkan padaku pengampunan, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun atas dosa-dosa besar. Ini juga kalau kita analisa, ini masuk kepada ibadatul ahrar. Jadi dia hanya ibadah mengharap apa? Mengharap pengampunan Allah, mengharap cintanya Allah. Ibadahnya taqarrub, semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dua bait syair tadi itu sudah diuji coba mungkin ya oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Beliau uji coba bahwa doa ini dibaca habis sholat Jumat, kata para ulama. Bukan doa, dua syair tadi. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala agwa ala nari jahimi ila akhir abiyat. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, man qara'a atau man wawaba ala qiraati hadzain albaitain fi kulli yaumil jum'ah tawaffahu Allah taala alal Islam min ghairi syakkin. Siapa yang rutin membaca dua baiat syair tersebut di setiap hari Jumat, maka Allah akan wafatkan dia dalam keadaan Islam tanpa ada keraguan. Syekh Al-Imam Abu Bakar Syatoh menjelaskan lebih rinci lagi, mengatakan dibacanya selepas sholat Jumat. Habis baca zikir-zikir tuh, zikir, tasbih dan seterusnya, nanti sebelum sholat ba'diyahnya itu kita baca itu 5 kali. Nah, itu fadilahnya diwafatkan dia dalam keadaan Islam.
Nah, ibadatul ahrar, orang-orang yang merdeka dalam ibadah, itu sifat-sifatnya Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yauma tataqallabu fihil qulub wal absar. Yang artinya mereka adalah orang-orang yang jual beli, dagang dan jual beli tidak membuat mereka lalai mengingat Allah, tidak membuat mereka lalai dalam melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka senantiasa selalu takut kepada Allah terhadap hari kiamat yang akan terjadi, sehingga mengguncang mata hati mereka dan hati-hati mereka. Itu karakter orang-orang yang ibadahnya ibadah orang-orang merdeka. Dia tidak terlalaikan dengan apapun. Kerjaannya dia kerja. Yang di pasar, yang di pasar. Yang di kantor, yang di kantor. Yang di madrasah, yang di madrasah. Yang di kampus, yang di kampus. Kerja. Gak ada masalah. Tapi pekerjaannya tidak membuat dia lalai mengingat Allah, tidak membuat dia lalai melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak membuat dia lupa mengingat bahwa setelah dia meninggal ada kehidupan yang nanti puncaknya yang namanya hari kiamat tadi. Itu ciri-ciri hamba-hamba Allah yang ibadahnya merdeka. Nah, orang semacam begini banyak. Jangan kita mengatakan zaman sekarang sudah tidak ada orang baik. Wah. Kata Nabi SAW, man yaqul halakan nas wa huwa ahlakuhu. Kalau ada orang mengatakan zaman sekarang semua orang sudah gak ada yang baik, semua orang celaka deh zaman sekarang, kata Nabi, yang paling celaka dia. Karena sudah merasa apa? Sudah merasa hebat sendiri. Ada dalam satu siaran wawancara dengan seseorang yang sudah terdoktrin dengan ajaran semacam ini, merasa benar sendiri, merasa masuk surga sendiri. Ditanya oleh penyiar, di dunia ini masih ada orang Islam yang benar? Udah gak ada, semua sudah menyimpang, katanya. Sudah keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Itu penyiar kaget tuh cara begitu. Kata penyiar, termasuk saya, itu termasuk ente juga, termasuk itu. Orang tua ente gimana? Orang tua saya juga sama. Mereka di mana? Sudah meninggal. Mereka belum bertobat. Terus yang benar siapa? Anak sendiri. Berarti di surga itu hanya ente sendiri. Orang lain udah gak ada. Dia bilang, ya sudah, saya yang benar sendiri. Karena semua sudah menyimpang, sudah keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Itu ada rekamannya tuh. Padahal Nabi mengatakan apa? Nah, orang yang merasa benar sendiri, dialah orang yang paling celaka di dunia ini. Para aulia dan solihin masih banyak. Kalau tidak banyak mereka, sudah hancur nih alam semesta. Karena sebab masih banyak orang-orang solihin, maka Allah Ta'ala masih beri nikmat kita, masih hidup udaranya masih segar, bencananya juga masih dikasih bencana yang tidak terlalu besar. Kenapa? Karena aulia Allah masih banyak. Kalau orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah ini sudah tidak ada, maka di saat itulah alam semesta ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dulu ada satu tokoh ulama, dia mengatakan begini dalam syair, wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraka dzikra tulal umri wal kutuba baka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khaufi malikihi yasta'dzibu ta'aba. Banyak orang-orang hebat telah meninggal dunia. Saya menyaksikan seumur hidup mereka, mereka tidak pernah berpisah dengan zikir dan dengan Al-Quran. Bila tiba waktu malam, mereka menangis dalam sholatnya. Baka'u lailatihi sajjadu khalwatihi, dalam keadaan sendiri, mereka dalam keadaan sujud kepada Allah. Min khaufi malikihi yasta'dzibu ta'aba,
Dari rasa takutnya kepada Allah, rasa lelah itu semuanya hilang di dalam ibadahnya. Itu kata beliau, orang semacam ini banyak. Fahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fagarani. Mereka adalah kaum yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah, dan yang mereka cari di dunia ini hanya ingin mencari ridhonya Allah, dan hidup mereka selaras dengan Al-Quran. Itu para aulia wa sholihin. Dulu ada satu tokoh habaib namanya Al-Habib Thohir bin Husain bin Thohir. Beliau punya kakak Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir yang mengarang doa Ya Rabbana A'tarafna. Itu kakak beliau. Ini terkenal sebagai ulama yang alim sehingga diberikan julukan Al-Quran yang berjalan. Hafal Al-Quran dari usia anak-anak, amalannya luar biasa. Kakaknya itu setiap hari 25.000 kali membaca La ilaha illallah, 25.000 kali membaca Allah, kemudian salawat, kemudian sholat, hampir hatam Al-Quran, sholatnya, sholat sunnah. Itu setiap hari. Sampai-sampai pernah beliau bilang ke anak-anaknya, wahai anak-anakku, kalau kalian punya waktu bisa dibeli, Abah mau beli. Kenapa? Abah punya waktu satu hari ini ibadah gak cukup. Semua sudah terisi dengan ibadah. Jadi dijuluki Al-Quran yang berjalan. Satu kali kakak beliau Habib Thohir bin Husain bin Thohir lewat di satu jalan. Di situ ada seorang kakek dengan cucunya. Kata sang kakek kepada cucunya, wahai cucuku, itu siapa? Cucunya mengatakan, ini ulama besar, namanya Al-Habib Thohir bin Husain bin Thohir, dijuluki sebagai Al-Quran yang berjalan. Sang kakek menjawab, wahai cucuku, saya kenal siapa beliau, tapi yang saya tanyakan bukan itu. Saya tanyakan bahwa siapa beliau yang disebutkan sifatnya dalam Al-Quran. Beliau adalah terjemahan isi Al-Quran, yang dimana Allah Ta'ala berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama walladzina yaqulun rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama. Saya ingin bertanya kepadamu, siapa dia? Artinya siapa beliau ini yang disifati sifatnya dalam Al-Quran? Beliau adalah hamba-hamba Allah yang ketika berjalan di muka bumi ini dalam keadaan rendah hati. Itu sifat beliau, rendah hati. Apabila ada orang bodoh berkata kasar kepada beliau, mencaci maki beliau, memfitnah beliau, beliau tidak membalas dengan cacian, dengan fitnah, tapi beliau mendoakan kebaikan kepada orang tersebut. Dan tiba di waktu malam, aktivitas yang beliau lakukan adalah sujud kepada Allah di waktu malam hingga menjelang subuh, dan melanjutkan sholat subuh dan zikir-zikirnya setelahnya. Dan setiap harinya beliau selalu berdoa kepada Allah agar umat ini dirahmati oleh Allah, dijauhkan dari azab neraka jahanam, karena sungguh azab neraka jahanam adalah kebinasaan yang abadi. Itulah sifat beliau yang disebutkan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini juga bukan hanya menceritakan sifat-sifat para nabi, tidak, tapi di dalam Al-Quran juga Allah menceritakan sifat-sifat para aulia. Sebab ada ayat yang Allah sebutkan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Di ayat yang lain bahwa para aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bagi mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Jadi sifat-sifat baik yang diuraikan di dalam Al-Quran, yang difirmankan dalam Al-Quran, itu juga Allah sedang menerangkan sifat-sifat para wali-walinya. Nah, di antaranya Al-Habib Thohir bin Husain bin Thohir. Nah, oleh sebab itu kita husnuzon. Masih banyak para aulia, masih banyak kaum solihin bertebaran di muka bumi ini. Sebagaimana yang dinyatakan dalam syair Allamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman Balfaqih,
Beliau mengatakan, yaqulu qaumun an hudahum dhallu qad adamu fi asrina qallu fakullahum walakin jallu antara'uhum a'yunul juhali fakaifa yakhlu alamus syahada anhum wa hum fihi alhudatu alqada qad hafizallahu bihim ibadah wasanahum fi sairil ahwali. Yang artinya sekelompok orang Islam mengatakan, oh, para wali-wali sudah gak ada. Kalaupun ada, bohong semua tuh, cerita khurafat. Ini terjadi zaman sekarang. Ini syair kurang lebih umurnya hampir 300 tahun. Yang di masa itu saya rasa semuanya orang husnuzon dengan para aulia. Tapi beliau berbicara juga ini dengan bahasa yang terjadi di masa kita. Kata beliau, akan muncul satu kaum ketika para ulama, para aulia muncul, mereka mengatakan, oh ini sesat, ini khurafat, gak ada lagi wali-wali, gak ada lagi para ulama-ulama yang lurus, sudah gak ada lagi. Itu kata beliau dalam syairnya. Di masa kami sudah habis, sudah gak ada. Dijawab, katakan pada mereka bahwa para aulia itu jumlahnya banyak di sepanjang zaman. Cuma mata orang-orang bodoh, mata orang-orang yang hatinya kotor, dipenuhi oleh iri hati, kedengkian, suuzon, ditutupi dengan dosa, oleh hubud dunia, maka tertutupi oleh mata mereka, tidak bisa melihat mana aulia Allah. Bagaimana mungkin alam ini kosong dari para aulia Allah? Karena mereka lah orang-orang yang memberikan petunjuk dan menjadi teladan. Dan sebab mereka lah kita semua dijaga oleh Allah. Jikalau tidak ada mereka, maka alam ini akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syair 300 tahun lalu, hampir 300 tahun. Jadi husnuzon kepada aulia itu satu hal yang wajib. Kita modal cinta, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan apa? Kalau kamu tidak bisa menjadi seorang wali, tidak bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah, maka cara terakhir adalah apa? Cintai mereka. Asallah an yuhsyar ma'ahum. Dengan cinta itu semoga Allah kumpulkan kamu bersama mereka. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang dikumpulkan dengan orang yang ia cintai.